bulu tangkis ini kan olahraga yang menjunjung tinggi kesatria, menjunjung tinggi sportisme, menjunjung tinggi juga nama bangsa, karena disitulah nama bangsa dipertaruhkan. Nah, ini adalah bentuk tidak hanya sekedar pelecehan terhadap martabat Indonesia. Kejadian ini kan sebenarnya mengoyak nurani nasionalisme kita, sehingga kalau reaksi sampai orang marah, kemudian menyerbu sampai akhirnya servernya bobol, itu kan sebagai bentuk dari protes karena ketidakadilan dan melukai rasa nasionalisme. Karena Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang memang memiliki harga diri, ya wajarlah netizen marah. Ini kan kemarahan netizen. Dan kemarahan netizen itu diungkapkan dengan meme, diungkapkan dengan reaksi. Kita melihat sebagai suatu bentuk kekecewaan, dan kekecewaan itu karena harga diri bangsa yang terluka. Ya, bangsa ini kan sebenarnya memiliki jiwa nasionalisme itu sudah berakar. Karena ketika proses kita menjadi bangsa ini, itu kan proses internalisasi rasa kebangsaan sudah dibangun sejak awal. Dan itulah jasa Insinyur Soekarno yang menyatukan kita, yang memiliki imajinasi kita sebagai bangsa, sebagai nation itu. Meskipun kita tidak pernah datang ke Aceh, tidak pernah datang ke Flores, tidak pernah datang ke Merauke, tapi orang itu punya imajinasi kita bagian dari rasa berbangsa bernegara itu yang dibatinkan. Jadi ketika terjadi pelecehan terhadap martabat bangsa, ya dengan sendirinya akan terjadi solidaritas yang luar biasa, baik orang-orang Indonesia di perantauan maupun orang-orang Indonesia yang ada di dalam negeri, dan itu menyatu. Sehingga ya kita melihat betapa orang Indonesia yang terluka itu ya membangun yang disebut kesadaran sebagai nation itu, dan kesadaran sebagai nation itu bisa terbukti. Dan solidaritas itu nampak kan ketika banyak kasus-kasus ketika orang Indonesia dilecehkan, maka terjadilah solidaritas yang menurut saya ini sangat positif, karena kita memiliki modal sosial, modal budaya yang cukup kuat, bahwa kita ini sebenarnya bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme yang cukup membanggakan. Ya, saya melihat ini pertama ini tidak fair dan tidak sportif. Tapi dibalik itu kan Indonesia tahu kalau dalam bulu tangkis itu kan Indonesia begitu memiliki memiliki sebuah track merek bahwa bulu tangkis itu memang identik dengan Indonesia. Dan waktu zaman awal-awal itu ya London itu selalu dikuasai Indonesia. Jadi Indonesia ini kan dalam bulu tangkis memang sempat redup, tapi setelah itu kan dipompa lagi dengan semangat, kemudian menjadi eksis kembali. Jadi Indonesia itu memang diperhitungkan. Nah, tindakan-tindakan ini tidak fair dan tidak sportif. Justru tindakan ini melecehkan sebenarnya sportisme dalam kita membangun sebuah etos. Bulu tangkis ini kan olahraga yang menjunjung tinggi kesatria, menjunjung tinggi sportisme, menjunjung tinggi juga nama bangsa. Karena disitulah nama bangsa dipertaruhkan. Nah, ini adalah bentuk tidak hanya sekedar pelecehan terhadap martabat Indonesia, tapi ini satu bentuk pengingkaran atas spirit dari sportivitas itu. Jadi sebenarnya Badan Bulu Tangkis Dunia itu ya harusnya berefleksi ya, karena menurut saya ini kesalahan fatal. Karena dia mengeneralkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitan. Loh, kan ini tidak salah atlet Indonesia. Atau sudah mekanisme sudah dijalankan. Dia dites, diswab, terus tidak terbukti. Sedangkan negara lain yang satu pesawat juga diperbolehkan. Ini kan bentuk diskriminasi. Nah, diskriminasi itu kan berlawanan dengan martabat manusia. Dan ini menyangkut martabat bangsa. Sehingga wajar kalau orang Indonesia marah, wajar kalau Indonesia bereaksi, wajarlah kalau mereka akhirnya mengungkapkan kekecewaan dengan segala kreativitasnya. Itulah bagian dari
rasa kekecewaan mereka terhadap penyelenggara yang tidak profesional. Ya, menurut saya pemerintah sudah mampu ya berupaya untuk pertama-tama melakukan diplomasi sehingga mereka tidak lagi bertahan 2 minggu kemudian bisa pulang. Kedua, administrasi. Nah, ini yang harus dikawal, sehingga harus dikawal bahwa terjadi malpraktek lah, kesalahan dalam penyelenggara itu tidak profesional, Indonesia dirugikan, maka harus diupayakan bahwa pertandingan Olimpiade itu dibatalkan. Karena demi alasan profesionalitas, alasan sportivisme, dan alasan dalam fairness itu. Olahraga kan itu. Kalau itu semuanya sudah dinodai, untuk apa? Karena pertandingan suatu dunia olahraga harusnya sportif. Penyelenggaranya sportif, profesional. Ini menunjukkan ketidaksportifan. Pertama ya Kementerian Olahraga ya, Pemuda dan Olahraga dan BPSI. Maka harus ada tim lawyer yang kuat, yang mampu meyakinkan dan dukungan publik kuat. Ini kan persoalan harus ada tekanan juga. Maka tekanan itu yang harusnya direalisasikan. Karena ini harga diri. Maka harus dikawal benar proses peradilannya yang fair, yang jujur, sehingga kita bisa memenangkan gugatan ini. Kalau kita menangkan gugatan ini, maka disitulah martabat harga diri bangsa itu mampu kita wujudkan, bahwa kita bangsa memiliki kemandirian dalam bidang politik dan kita tidak mau dilecehkan. Ya, di kemudian hari menurut saya harusnya ini diantisipasi ya. Hal semacam ini kan harusnya diantisipasi dengan cara membangun satu lobby. Jadi harus ada pendekatan, lobby, dan juga ada mekanisme di mana mekanisme yang bisa dilakukan adalah karena ini masa pandemi COVID, harus betul-betul protokol kesehatan, kemudian betul-betul kita memahami peraturan suatu negara. Dan itu harus dijaga betul. Maka harus ada sterilisasi yang ketat sehingga tidak bisa terjadi. Ini kan bukan kesalahan BPSI. Kesalahannya adalah harusnya penumpang yang bisa lolos itu kan berarti kesalahan pengecekan dong. Ketika dia naik pesawat itu, berarti maskapai itu kan harusnya bertanggung jawab. Mengapa bisa lolos? Kan bukan kesalahan kita. Kan harusnya kalau ikuti proses semuanya, proses semua kan nggak bisa lolos. Mengapa lolos? Berarti yang salah kan maskapainya. Jadi maskapai penerbangan juga harus bertanggung jawab dan mengungkapkan siapa orang yang terkena COVID itu. Tapi yang tidak fairnya kan bahwa setelah itu dicek semua, kita tidak ada yang positif kok. Harusnya kalau tidak ada positif, mengapa harus karantina dua minggu? Mengapa tidak boleh dipertandingkan? Ini kan sebenarnya karena apa? Ada sesuatu something wrong yang menurut saya sesuatu itu yang sulit dilihat secara nalar. Ada kepentingan apa? Atau karena takut Indonesia akan menguasai All England, atau kepentingannya adalah dibungkus dengan COVID sebenarnya mau mengendaki agar Indonesia tidak terlibat dalam All England itu bisa juga motif kan. Orang bisa nakal berpikirnya, tapi menurut saya yang penting adalah sekarang ini sebenarnya menunjukkan sekarang saatnya lah martabat bangsa itu ditunjukkan dengan kita all out dalam arti memperkarakan di arbitration internasional bahwa penyelenggara All England ini cacat dalam arti prosedural dan mekanisme karena dia bekerja tidak sportif dan tidak profesional. Ya memang, tapi kan tidak berarti kan bisa kita lolos dari sebuah ini kan sebenarnya persoalan baik kasus ya. Karena pertama biayanya tinggi, yang kedua memang anggarannya akan besar dan itu bukan cara yang efektif. Karena yang lain juga pakai pesawat komersil biasa. Jadi ini kan persoalannya adalah tanggung jawab maskapai penerbangan. Mengapa dia bisa lolos? Ya berarti kan cara mekanisme dia, pemeriksaannya dia tidak valid tuh. Kan harusnya kan kalau kita pergi ke luar negeri itu kan harus melalui fase-fase yang ketat kan. Dan rombongan bulu tangkis Indonesia sudah melakukan itu kan. Sudah mulai dicek swab, berkali-kali dicek, dipastikan bahwa tidak ada yang positif. Ini kan sesuatu yang menurut saya
yang sudah disiapkan jauh hari. Jadi bukan kesalahan kita. Nah, pertanyaannya adalah maskapai itu juga bertanggung jawab dong. Dan tidak fairnya dia tidak ngomong siapa orang yang terkena COVID itu. Harusnya kan diumumkan, sehingga setelah dicek semuanya dan itu tidak ada tanda-tanda mereka terkena dampak COVID itu, mengapa nggak boleh bertanding? Terbalik, Bro. Ini negatif. Ini kan positif, tidak positif, mereka negatif, artinya mereka negatif. Kan tidak positif, nggak bertanding. Aneh, secara nalar dan akal sehat ini nggak bisa diterima. Ini kan alasan untuk tidak meloloskan Indonesia di All England. Tapi dengan cara membuat seolah-olah peristiwa eksiden itu menjadi bagian dari kita supaya tidak bisa lolos. Ini yang tidak fair. Lah ini yang harus digugat, diartibasi dengan membangun argumen-argumen, bukti-bukti yang profesional. Kita bisa membuktikan bahwa penyelenggara terjadi yang namanya diskriminasi dan ketidakadilan, dan ini harus dilawan. Ya harus lobby, pemerintah harus lobby dan pemerintah harus bikin protes keras, dan di situ yang harusnya pemerintah mulai merespon ini. Artinya jangan diremehkan, tetapi saya rasa pemerintah akan melakukan upaya-upaya yang cukup keras, dan dalam arti ini kita yakinlah Kemenlu akan pasti bisa menyelesaikan persoalan ini, dan Kemenlu punya pengalaman banyak, mampu untuk meyakinkan kita. Maka tugas berat sekarang adalah kerjasama antara Kementerian Olahraga, Menpora, Kemenlu, dan PBSI untuk memulihkan kembali martabat kita akibat ketidakprofesional penyelenggara.